Ini jauh. Jauh. Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, masya Allah ya, bahwa di sini sudah ada markas sendiri ini. Ya, dulu kita di mana? Di depan itu ya. Adapun tema kita pada pagi hari ini sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat." Ada 3 perkara yang membinasakan dan ada lagi 3 perkara yang menyelamatkan. Thalathun muhlikat, adapun yang 3 perkara yang membinasakan, fasyuhun muta'. Yang pertama yaitu kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba'. Yang kedua yaitu hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga yaitu ujub dengan diri sendiri, bangga diri. Wa thalathun munjiyat, adapun yang penyelamat, 3 perkara yang menyelamatkan, kata Rasulullah SAW, yaitu al-adlu fil ghadab war ridha, bersikap adil saat marah, saat benci, maupun saat ridha. Wal qasdu fil faqri wal ghina, bersikap lurus saat kaya maupun saat miskin, saat susah. Wa khasyatullah fis sirri wal alan, dan yang ketiga yaitu takut kepada Allah saat sendiri maupun di depan orang. Kita akan bahas hadis ini, saudaraku seiman. Yang pertama yaitu thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Yaitu yang pertama syuhun muta', syuh yaitu bakhil, kekikiran yang ditaati. Para ulama mengatakan bahwa kikir itu bertingkat-tingkat, Mas. Ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada bakhil, ada syahih. Apa bedanya bakhil dan syahih? Kata para ulama, bakhil adalah orang yang pelit kepada orang lain tapi tidak pelit pada diri sendiri. Sedangkan syahih adalah orang yang bukan hanya pelit kepada orang lain, tapi juga pelit terhadap diri sendiri. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, syuh itu lebih berat daripada bukhl. Dan dua-duanya tercela. Bakhil bukan sifat ya orang Islam. Dan tidak layak seorang muslim untuk memiliki sifat bakhil, saudaraku seiman. Karena orang yang bakhil menunjukkan kepada apa? Yang pertama menunjukkan kepada sempitnya hati dia, tidak lapang hatinya. Dan kesempitan hati itu, saudaraku seiman, adalah merupakan musibah. Berbeda dengan kelapangan dada, kelapangan hati itu nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala
ketika menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang pertama kali Rasulullah Allah sebutkan apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kelapangan dada itu nikmat yang luar biasa, saudaraku seiman. Sementara kesempitan hati, ya, sempitnya dada itu adalah merupakan musibah. Oleh karena itu orang yang bakhil itu ya, setiap kali mau sedekah sempit ya hatinya itu. Yang kedua, orang yang bakhil itu saudara seiman menunjukkan kurang yakinnya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Yaitu bahwa ya, yang pertama, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Rasulullah SAW sabda, ya, wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, kata Rasulullah SAW. Jadi ucapan Rasulullah SAW, dia kurang percaya. Dia ketakutan. Kalau mau bersedekah, mau berinfak, takut dia. Ya, Allah tidak akan menggantinya. Padahal pasti Allah ganti, saudaraku seiman. Kata Islam, saudaraku seiman, karena sedekah itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran seperti orang yang meminjamkan kepada Allah, dan Allah tidak mungkin tidak ya mengganti pinjamannya. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dengan peminjaman yang baik, ya, yudha'ifu lakum, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Demikian pula Allah ganti dengan yang lebih baik, saudaraku seiman. Nah, orang bakhil itu nggak percaya, kurang percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan bahwa ya, bakhil itu syahih itu adalah membinasakan. Kenapa membinasakan? Apa yang dibinasakan oleh ya kebakhilan, saudaraku seiman? Yang pertama tentu membinasakan harta. Orang yang bakhil itu Allah binasakan hartanya. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap pagi ada dua malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti untuk orang yang berinfak. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan harta orang yang pelit. Didoakan malaikat, saudaraku sekalian. Dia mengira dengan dia pelit, hartanya terpelihara. La abadan, sama sekali. Justru itu sebab Allah binasakan hartanya di dunia dan akhirat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, bakhil itu membinasakan pelakunya. Kenapa? Karena bakhil ya akhi menimbulkan penyakit-penyakit hati yang mengerikan. Orang bakhil akibat daripada penyakit cinta dunia yang berlebihan, saudaraku seiman. Dan cinta dunia itu ya akhi merusak keimanan. Akibat cinta dunia seseorang ya tidak peduli halal dan haram. Akibat cinta dunia seseorang tidak peduli dengan batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhul Islam, orang bakhil biasanya mudah terkena penyakit dengki. Akhir. Orang bakhil itu mudah terkena penyakit dengki. Demikian pula ya akhul Islam, orang bakhil itu seringkali terkena penyakit mudah suudzon dan benci sama orang. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang diakibatkan daripada kebakhilan yang bisa membinasakan pelakunya ya Islam. Kemudian orang bakhil terhalang dari banyak kebaikan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang bersedekah itu Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir padi, kemudian ia
menjadi sebuah tanaman yang memiliki 7 batang. Setiap batangnya 100 biji. Nah, orang bakhil terhalang dari ini, Pak. Dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda, "Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamrah min kasbin tayyib, taqabbalallahu biyaminih, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta tasira mithl jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima infaknya itu dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan, terus besarkan sampai menjadi sebesar gunung, saudaraku sekalian. Orang bakhil terhalang dari ini, Pak. Disebutkan dalam hadis, sadaqatun as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Orang bakhil terhalang dari ini, saudaraku sekalian. Maka dari itu orang bakhil itu terhalang dari berbagai macam kebaikan. Rasulullah sabda, "As-sa'i 'alal armalah ya wad du'afa kal mujahid fi sabilillah wa qas-sha'im alladhi la yuftir wal qa'im alladhi la yaftur." Orang yang memperhatikan para janda, demikian pula orang-orang susah, pahalanya seperti orang yang berjihad fi sabilillah, dan seperti orang yang berpuasa terus-menerus, dan orang yang seperti orang yang sholat tak pernah lelah-lelahnya, kata Rasulullah SAW. Orang bakhil terhalang dari ini. Banyak kebaikan. Akibat kebakhilannya ia terhalang, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbeda dengan orang yang dermawan hatinya, ya akhul Islam. Sudahlah Allah berikan kepada dia kelapangan dada, ya, kelezatan iman dan kemanisannya. Wallah antum, ya, ketika antum sedekah, antum akan dapatkan dalam hati antum itu kegembiraan. Siapapun orang yang membantu orang susah, pasti Allah akan berikan di hatinya itu kelezatan dan kemanisan iman, kelapangan dada. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi kalau ternyata, Masya Allah, ya, antum dermawannya bukan hanya saat kaya, tapi juga saat miskin. Karena banyak di antara kita dermawannya saat kaya saja, Pak. Saat miskin jadi koret. Ya. Memang tingkat kedermawanan itu yang paling tinggi, kata para ulama, dermawan saat susah. Dan itu sifatnya kaum Ansor, Masya Allah. Kaum Ansor, Allah puji karena kedermawanan mereka saat susah, Pak. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman, yaitu kota Madinah, ya, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka dan lebih mendahulukan teman-teman muhajirinya daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan susah. Walaupun mereka dalam keadaan apa? Susah. Ayat ini turun karena kisah seorang sahabat yang bernama Talha. Suatu malam Rasulullah SAW kedatangan tamu, dan Rasul tidak mendapatkan makanan buat menjamu dia. Ya, maka Rasulullah bersabda, "Siapa yang mau menjamu tamuku malam ini?" Kata Talha, "Aku, ya Rasulullah." Dibawa tamunya itu ke rumahnya, Pak. Kalau dia nanya ke istrinya, "Ada makanan nggak malam ini?" "Ada, tapi cuma buat anak-anak kita." Udah, masak batu aja. Ya. Hibur anak kita sama batu itu. Lihatkan seakan-akan kita masak sesuatu. Itu rotinya kasih aja ke tamu kita. Akhirnya malam itu tamunya kenyang, mereka sekeluarga kelaparan. Subhanallah. Allah turunkan ayat itu memuji mereka, Pak. Ini luar biasa, ini kedermawanan tingkat tinggi ini, Pak. Kita semua nggak sampai ke situ, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kemudian yang kedua, saudaraku seiman, yang membinasakan apa itu? Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hanya ngikutin keinginan dirinya sendiri aja. Bukan mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Ini musibah ya akhi. Orang yang ngikutin hawa nafsu itu ya, disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu manusia yang paling sesat di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Orang yang tersesat karena hawa nafsu beda dengan orang yang tersesat karena nggak tahu. Orang kalau nggak tahu tersesat, insya Allah dikasih tahu, balik ke rujuk. Tapi kalau orang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil nggak bakalan terima. Karena masalahnya yang menjadi patokan dia hawa nafsunya. Makanya orang yang ngikutin hawa nafsu dalam beragama, pilih-pilih, nggak sesuai dengan keinginannya diterima, yang nggak sesuai dengan keinginannya ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah menjadikan hawa nafsu sesuatu yang kita jadikan sebagai parameter, Pak, dalam menilai segala sesuatu, berarti kita sudah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sesembahan, saudaraku seiman. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala ilm." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah dan Allah pun menyesatkan ia di atas ilmu? Maksudnya gimana? Maksudnya walaupun dia punya ilmu, tapi kalau dia ngikutin hawa nafsu pasti tersesat. Pasti itu, Pak. Pasti ilmunya tidak bermanfaat. Seperti Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 175-176 tentang kisah si Bal'am, saudaraku. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawah." Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang orang yang telah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Siapa dia? Bal'am. Ia hidup di zaman Nabi Musa. Diajarkan oleh Allah ilmu tentang Taurat. Bahkan dia hafal Taurat di luar kepala, saudaraku seiman. Dia sudah diajarkan oleh Allah tentang halal haram, tentang kebenaran. Fansalakha minha. Tapi apa yang terjadi, Pak? Dia lepas dari ayat-ayat Allah. Fa'atba'ahu syaitan. Lalu setan mengikutinya. Fakana minal ghawin. Jadilah ia orang-orang yang tersesat jalan. Na'udzubillah min dzalik. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Lalu Allah menyebutkan sebab kenapa si Bal'am tersesat, Pak. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ini rupanya, Pak. Siapapun kita, Pak, yang menuntut ilmu Allah, kalau masih punya dua penyakit ini, dijamin ilmunya gak bermanfaat, Pak. Yang pertama, lebih mendahulukan dunia, condong kepada dunia. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu, keinginannya saja. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, saudaraku seiman, orang yang mempertuhankan hawa nafsu, Allah katakan tadi, Allah sesatkan ia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah. Dan Allah stempel mati hatinya itu pada pendengaran dan hatinya. Dan Allah jadikan matanya itu ada penutupnya, Pak. Tidak bisa melihat kebenaran, saudaraku seiman.
Makanya lihat, akhi. Coba setiap kita, saya sama antum sama aja dalam hal ini. Kita masih ngikutin hawa nafsu nggak? Ada orang yang ngikutin hawa nafsunya sempurna. Wah, ini yang bahaya, kan? Ada lagi yang ngikutin hawa nafsunya sebagian. Contoh misalnya, ada akhwat ketika pakai baju masih ngikutin hawa nafsu. Ya pakai cadar sih, pakai baju sih, tapi masih modis. Ya, masih pengen kelihatan menawan. Yang dia pikirkan bukan bagaimana sesuai syariat Allah, sesuai dengan keinginan Allah, tapi bagaimana saya bisa tampil menarik. Ini masih hawa nafsu, Mas. Ya. Kita terkadang, ya akhi, tahu ini haram. Tahu musik haram, tapi gimana ya Ustaz? Enak, Ustaz. Akhirnya masih ngikutin keinginannya aja. Udah tahu itu haram. Berarti kita masih ada ngikutin hawa nafsu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tahu sholat berjamaah itu wajib, tapi kok enak banget tidur ya. Ya, akhirnya lebih mendahulukan kenikmatan syahwatnya daripada ngikutin ya untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Ya, ini masih ada jenis dari hawa nafsu, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tahu kalau ini riba, tapi gimana Ustaz? Ya, tahu kalau ini haram, dan ini banyak Pak. Ya, banyak di antara kita yang diuji oleh Allah dengan usaha yang haram Pak. Ada yang jualan madu, ternyata madunya madu sintetis. Ya, dijual, ya ini madu. Ya. Yang jualannya berjenggot Pak, jenggotnya cukup 4.000 hadis lagi Pak. Tapi nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena fulusnya gede Pak, untungnya gede. Kalau madu asli Ustaz, aduh harganya mahal Ustaz, ya untungnya kecil. Kalau madu sintetis murah, kita jual harga mahal, gede. Ya akhi, ente jangan ikutin hawa nafsu ya. Wallahi nggak halal walau. Nah ini ya akal Islam. Orang kalau beragama dengan cara mengikuti hawa nafsu, rusak agama Pak. Rusak agama. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah menyebutkan bahwa yang membinasakan yang kedua ini itu ittiba'ul hawa. Itu ngikutin hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kewajiban kita sebagai hamba Allah lebih mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya daripada ngikutin hawa nafsu kita, keinginan kita sendiri Pak. Wallahi kita yakin bahwa yang Allah dan Rasulnya inginkan, kita yakin itu lebih baik, saudaraku seiman. Berapa banyak Pak hadis-hadis yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Banyak Pak? Banyak. Contoh misalnya hadis, sayakunu ba'di atharahu umurun tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah haqqakum. Akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Artinya dia nggak peduli sama rakyatnya, dia dipedulikan sama dirinya sendiri dan kelompoknya Pak. Rakyatnya mau miskin, mau gimana, bodoh amat. Atharoh namanya, dan kita sudah melihatnya Pak. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari, kata Rasulullah. Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami saat melihat itu? Kata Rasulullah, laksanakan kewajiban kalian kepada mereka. Adapun hak kalian minta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini hadis gak sesuai dengan keinginan kita. Iya nggak Pak? Wah, ini kok hadis begini amat sih? Ini kok hadis kok kayak lebih condong sama penguasa sih sama rakyat? Ya, ya. Bagi orang yang suka ngikutin hawa nafsu ya berat ini hadis sahih. Apalagi hadis yang lain riwayat Muslim, Rasulullah mengabarkan ya,
Kata Rasul, saya kunu ba'di a'immah yahtaduna bighairi hadi wa istannuna bighairi sunnati. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Dan akan ada pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Lalu para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, isma wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah kamu mendengar dan taat kepada pemimpin, tentunya dalam perkara yang ma'ruf ya, bukan dalam perkara maksiat. Walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Waduh Pak, ini lagi berat nggak Pak? Sesuai nggak dengan keinginan kita? Ya, orang Indonesia mana mau dengerin hadis ini? Ya, disuruh sabar, sampai kapan kita sabar? Sabar ada batasnya Pak. Padahal kata Rasulullah, fasbiru, ketika kalian melihat pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya itu, sabarlah. Hatta talqauni ala haud, sampai berjumpa denganku di telaga haud. Sampai mati sabarnya. Subhanallah. Nah ini hadis gak sesuai dengan keinginan kita Pak. Orang yang ngikutin hawa nafsu, saya jamin gak bakalan mau dengar hadis itu. Ya. Dan mereka akan berusaha caranya gimana menolak hadis ini. Pasti seperti itu. Tapi orang yang berjiwa sami'na wa ata'na, dia berkata sami'na wa ata'na. Kami yakin ini perintah dari Allah dan Rasulnya, kebaikan buat kami. Kami yakin Allah tidaklah memberikan perintah kecuali untuk kebaikan kita dan maslahat yang besar untuk kita. Saya berbicara ini bukan berarti saya sedang mendukung pemimpin zalim, Mbak ya. Karena sebagian orang ada yang memahami, oh Ustaz kok memihak pada pemimpin zalim. Ya Allah. Enggak, perintah bersabar itu bukan artinya kita ridho dengan kezaliman, tidak, Pak. Ya. Saudaraku seiman, tetap wajib hati kita mengingkari, wajib kita untuk mengingkari dengan hati kita akan kezaliman mereka dan tidak boleh membantu kezaliman mereka. Tapi kita sabar karena untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Nah ini Pak, jadi banyak sekali dalil-dalil yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Orang yang lagi gandrung musik, pas dengar haram musik, apaan sih? Dikit-dikit haram. Padahal hadisnya jelas-jelas sahih. Ya. Nah itu masalah tidak sesuai dengan selera dan keinginan. Ini yang jadi masalah, saudaraku. Hadirin rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga yang membinasakan, wa ijabul mar'i binafsi. Bangga diri, bangga dengan kelebihan dirinya, Pak. Bangga dengan ilmunya karena dia punya ilmu, Masya Allah, hafal Quran, hafal hadis. Lalu ia merasa dirinya, wah, bangga dengan titelnya karena dia profesor atau doktor. Ya, lalu kemudian meremehkan yang, ini LC, lecek. Ya, karena merasa dirinya doktor. Hati-hati Pak, ini luar biasa Pak. Ya, penyakit ini Pak. Bangga diri karena amal solehnya. Karena sudah banyak ya saum sunnahnya, sholat lailnya, sodakohnya. Lalu ketika melihat ada orang yang sedekahnya dikit, ya. Karena dia sudah sholat malam semalam, Masya Allah. Satu malam dia baca 2 juz. Melihat orang yang cuma sholat witir, ya akhi. Ibnu Qayyim mengatakan amal soleh tidak akan diangkat kepada Allah kalau disertai dengan ujub. Ingat ya akhi. Bangga dengan hartanya. Untuk bawa motor gede, pas melihat motor kecil, alah, minggirin deh.
Ya. Wallahi ya akhi, Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu." Ya. Ketika seseorang sedang berjalan dan dia merasa ujub dengan jummah itu rambutnya, Pak, yang bagus dan indah. Dalam satu arti yang lain, qad a'jabathu burdah. Dia ujub dengan pakaiannya yang bagus. Idh khusifa bihil ard, kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Bahwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Antum bawa mobil Alphard, melihat temannya pakai Avanza, Avanza ya. Hanya karena Allah berikan kepada antum nikmat, antum jadi sombong dan ujub. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai ini nikmat nih, Pak, memasukkan kita ke neraka, Pak. Antum bawa sepedahannya apa, Pak? Mereknya apa tuh yang ratusan juta itu, Pak? Ya, hati-hati, akhi. Kalau antum bukannya haram, permasalahannya bisa nggak menjaga hatimu? Ya, sepeda Brompton, harganya berapa? 150 juta dong. Bukannya haram, pertanyaannya bisa nggak menjaga hatimu? Kalau nggak bisa menjaga hati, daripada masuk neraka, mendingan pakai sepeda ontel. Wallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ya, ar-riya wal ujub wal kibr wal ya'su min rahmatillah wal amnu min makrillah akbar min sa'iril kaba'ir dhahirah. Kata Ibnu Qayyim, riya, ujub, sombong, merasa khusus asal dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, ini dosa-dosa lebih berat daripada semua dosa besar yang dilakukan oleh badan. Dosa besar badan apa? Zina, makan riba, membunuh. Kalau ini dosa besar hati, Pak, kata Ibnu Qayyim, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti itu, akhi. Badannya taat tapi hatinya maksiat. Badannya sholat tapi hatinya ria. Setelah sholat hatinya terkena ujub dan sombong. La haula wala quwata illa billah. Maka itu musibah yang berat, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata Rasulullah SAW, yang ketiga ini apa? Ijabul mar'i binafsi. Seseorang merasa ujub dengan dirinya. Hanya karena Allah berikan kepada dia kelebihan. Hanya karena Allah berikan kepada dia kenikmatan. Akhirnya malah lupa diri. Lalu ia merasa ujub. Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah menyebutkan, orang yang terkena penyakit ujub itu terkena penyakit qadariyah. Terkena penyakit apa? Qadariyah. Tahu nggak Bapak qadariyah apa? Qadariyah itu sebuah firqah, kelompok yang menolak adanya apa? Takdir. Dan meyakini bahwa manusia lah yang melakukan kebaikan dan keburukan tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ujub seakan-akan mengatakan ini hasil usaha saya. Seakan-akan ini bukan dari karunia dari Allah. Kalaulah dia yakin bahwa amal soleh dia itulah pemberian dari Allah, dia tidak akan ujub. Kalaulah dia yakin bahwa harta dia itu Allah yang memberikan, dia tidak akan sombong dan ujub. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama apa? Bakhil, ya, yang ditaati. Yang kedua apa? Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga apa? Bangga diri.
berbangga dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, salasun munjiat. Ada 3 perkara yang menyelamatkan. Yang pertama, al-adlu fil ghadab wa ridha. Bersikap adil saat marah dan saat benci dan saat cinta. Ketika kita benci sama orang, seringkali kita tidak bisa adil, Kak. Saat kita benci, terkubur di mata kita semua kebaikan dia. Ya tidak? Ya, saat kita benci, tak ada kebaikan lagi di mata dia, di mata kita dia tersebut. Yang terlihat apa Pak? Keburukan-keburukan. Makanya ya, pepatah Arab mengatakan ya, ainul ghadab tubdil masawiya. Mata yang benci itu hanya akan memperlihatkan kesalahan demi kesalahan dan dikubur untuk kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya, ketika kita cinta, senang sama orang, seringkali kita pun tidak adil. Lebih condong kepada dia, kepada orang yang kita cintai tersebut. Tapi ketika kita adil saat benci maupun saat cinta, itulah keimanan, Pak. Itulah keselamatan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walaupun kita benci, tapi ketika kita tahu dia memang orangnya Masya Allah, dia lebih berilmu dari kita, dia lebih banyak ibadahnya dari kita, tapi saya nggak benci sama dia, kan dia pernah nyakitin hati saya, misalnya. Tetap Pak, orang yang bersikap adil, dia tidak akan menghilangkan kebaikan dan keutamaan dia, Pak. Jangan kayak perempuan. Kata Rasulullah, perempuan itu suami sudah banyak berbuat baik sama istrinya, gara-gara 1-2 kesalahan, apa kata si perempuan, Pak? Ma ra'aitu min khairan qat, aku belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Nah, kita laki-laki kayak gitu juga. Teman kita sudah banyak berbuat baik sama kita, Masya Allah. Gara-gara 1-2 kesalahan dia, langsung kita lupakan semua kebaikan dia. Wallahi ya akhi. Ya akhi, memang ya, saat cinta itu Masya Allah, kita sangat mampu untuk mengubur keburukan-keburukan dia. Tapi saat benci, disitulah yang paling berat di akal Islam. Kalau kita lagi benci, Pak, pas mendengar dia berbuat kesalahan, wah, syukurin loh. Puas rasanya hati kita. Tapi orang yang adil, walaupun dia benci, lalu mendengar dia jatuh kepada kesalahan, dia langsung berpikir, ya Allah, kalau aku yang jatuh kepada kesalahan tersebut bagaimana? Tetap, ya, kebenciannya itu tidak menghalangi dia untuk bersikap adil, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat Rasulullah SAW, Pak. Bagaimana Rasulullah SAW adil terhadap orang Yahudi, Pak. Padahal semua kita benci banget sama Yahudi, kan? Siapa yang tidak benci? Suatu ketika Rasulullah sedang duduk, lewatlah Yahudi. Apa kata orang Yahudi, Pak? Salam alaik. Apa tuh salam alaik? Kematian atasmu. Sam itu kematian. Kedengarannya sih Assalamualaikum gitu. Salam alaik. Hati-hati antum terkadang suka ngasih salam gitu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gitu. Sam itu kematian. Yang ucapan yang benar Assalamualaikum, begitu. Nah, orang Yahudi ini berkata Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Wa'alaik. Datang lagi yang kedua. Assalamualaikum. Kata Rasulullah. Wa'alaik.
Datang lagi yang ketiga, Sam alaik. Kata siapa? Wa alaik. Wa Aisyah marah. Marah. Rasulullah SAW didoakan dengan kematian. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wal la'nah ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai anak-anak kera dan babi. Demikian dalam lafaz Imam Ahmad dalam musnadnya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap adil. Kebencian beliau kepada Yahudi tidak menghalangi beliau untuk apa? Bersikap adil. Rasulullah malah menegur Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah. Gak boleh begitu Aisyah. Kata Aisyah apa? Apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Kata Rasulullah, apa engkau tidak mendengar jawabanku kepada mereka? Karena Rasulullah mengamalkan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Kalau kita membalas dengan yang lebih, kita yang lebih banyak dosanya, Pak. Kalau ada orang mencela antum dan berkata, anjing lo, cukup jawab, lo juga. Sama. Tapi kita pengennya yang lebih. Lo bukan cuma anjing, babi. Akhirnya kita dosanya 2 kali lipat daripada dia. So, ini Pak, cuma karena masalahnya jiwa manusia itu ingin membalas dengan yang lebih. Dan itu nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Karena itu bertolak belakang dengan keadilan. Yang adil, balasan keburukan yang sama. Lihat Pak, kebencian itu tidak menyebabkan kita bersikap apa? Zalim. Kebencian tetap ya pada batasan keadilan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang paling susah, Pak. Ini yang paling apa? Sulit, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini yang pertama, al-adlu, bersikap adil saat benci maupun saat cinta. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina, bersikap lurus saat kaya maupun saat miskin. Saat kaya dikasih sama Allah kekayaan, tetap Pak, dia di atas kelurusan kebenaran, tidak sombong. Iya, dia tetap ibadah kepada Allah. Dia tetap berusaha untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dia tidak kikir. Saat miskin, ia pun di atas kelurusan. Sabar dia. Kemiskinan tidak membuat menghalalkan segala cara. Terkadang kan kalau kita lagi susah, pikiran kita jadi pendek, Pak. Akhirnya menghalalkan segala cara. Gak peduli halal haram sudah. Dan ini sulit, saudaraku sekalian. Saat kaya kita bersyukur, saat susah kita sabar. Itulah ya keselamatan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ini dia ya 3 perkara yang Rasulullah kabarkan. Yang pertama yaitu 3 perkara yang membinasakan, dan yang kedua yaitu 3 perkara yang menyelamatkan. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan dari hadis yang agung ini untuk kita praktekkan dan ya realisasikan dalam kehidupan. Bagi mereka yang mau bertanya, tolong pakai tulisan aja ya Pak, nggak langsung, karena pendengaran saya lagi ini kurang. Baik, supaya tidak ada yang bertanya, ditulis Pak, ditulis.
Oh iya, yang terakhir ya. Nah, itu pertanyaannya. Yang terakhir, yang ketiga yaitu khasyatullah bisirri wal alam. Itu takut kepada Allah saat sendiri maupun di depan orang. Khasyah itu Pak, takut yang dikarenakan ilmu. Dalam bahasa Arab, rasa takut itu ada 3. Khasyah, khauf, dan rahbah. Khauf artinya takut, rahbah artinya takut. Ya. Kemudian khasyah takut juga. Terus apa bedanya? Khasyah itu kata para ulama, takut yang berasal dari keilmuan. Yang kedua, rahbah, takut yang disertai dengan lari dari yang kita takuti. Yang keempat, yang ketiga, khauf, itu semata-mata takut saja. Nah di sini kata Rasulullah, khasyatullah, takut kepada Allah fisirri, ketika sendirian. Atau orang yang lihat, kita tetap takut kepada Allah. Tapi ini pahalanya lebih besar Pak, daripada kita takut kepada Allah di depan orang. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sebagai ulama tafsir menafsirkan ayat ini, ai inda firadi, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaibi, artinya bagaimana mengatakan saat sendiri, tidak ada yang lihat, di kamar sendirian. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Walaupun nggak ada istri takut, ada suami pas ada istri takutan ya. Kalau dia lagi chattingan sama akhwat, ya hati-hati juga. Lebih takut sama istri daripada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sendiri lihat dia lagi porno, orang-orang wanita. Tapi kalau ada orang lain takut. Allah ya akhi, seperti Ibnu Abbas, takutnya kita lebih takut kepada makhluk daripada kepada Allah, itu lebih besar dosanya daripada kita lakukan itu. Ya. Rasa gembira kita saat kita bisa berbuat maksiat itu lebih besar dan berat di sisi Allah daripada maksiat yang kita lakukan. Ya, jangan kita kira saat sendiri kita berbuat maksiat Allah tidak melihat sebenarnya. Kenapa kita lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah? Sebagian salaf berkata, la takut, ya, la yakun nadarullah ahwal la takunillah ahwal man yanzur ilaih, la taj'alillah ahwal man yanzur ilaih. Jangan kamu jadikan Allah yang paling hina, yang mengawasi diri. Kita diawasi CCTV takut, diawasi Intel takut,
diawasi istri, takut. Tapi diawasi sama Allah, tenang. Gak ada takutnya sama sekali. Misalkan Allah yang paling hina di mata kita. La haula wala quwwata illa billah. Seharusnya kita lebih takut dengan pengawasan Allah, Pak. Saat kita sendiri pun kita takut sama Allah. Allah lihat, memang tidak ada yang lihat saya, tapi Allah lihat kita. Suatu ketika, suatu malam Umar, Pak, seperti biasa, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu kan suka belusukan, Pak. Ya, untuk melihat ada enggak rakyatnya yang kesusahan. Ketika beliau sedang berjalan, ya, kemudian beliau pun duduklah di samping sebuah rumah. Lalu Umar mendengar percakapan ibu dengan anaknya, anak wanitanya. Kata ibunya, "Nak, susunya kita campur air aja, Nak, biar untungnya banyak." Kata anaknya, "Bu, jangan, Bu, itu haram, Bu. Kan ibu tahu bahwa Umar sudah memberlakukan undang-undang bahwa siapa yang mencampur susu dengan air dia akan diberikan sanksi." Kata ibunya, "Pak, tapi kan Umar nggak lihat kita." "Bu, Umar tidak lihat kita, tapi pencipta Umar melihat kita." Oh, Umar kagum sama perempuan ini, Pak. Besoknya Umar langsung bawa anaknya yang bernama Salim. Iya, langsung dilamarnya itu anak itu. Iya. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sendirian. Makanya orang yang takut kepada Allah saat sendirian maupun di depan orang ini luar biasa, ya. Kalau jadi pejabat nggak bakal korupsi, Pak, dijamin, Pak. Kalau jadi ya bawahan dia tetap amanah, Pak. Takut, Pak. Kita terkadang, Pak, ya kurang, Pak, seperti ini, Pak. Pas lampu merah ada polisi nggak ya? Kagak ada. Asik. Push. Ya. Lebih takut polisi daripada kepada Allah. Ya. Di mana kita? Itu kan peraturan yang harus ditaati, saudaraku seiman. Dan lampu merah itu untuk kemaslahatan kita bersama. Gimana pas antum butuh tuh ada yang lewat, tabrakan. Olah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jadilah orang-orang yang takut kepada Allah, Pak. Bagaimana supaya timbul rasa takut saat sendiri itu, Pak? Di antaranya ingat mati, Pak. Ketika kita terdorong untuk ngikutin hawa nafsu saat sendiri, kemudian kita mau berbuat maksiat, langsung kita ingat, gimana kalau saya sedang berbuat maksiat, tiba-tiba malaikat maut datang kepada saya. Mau nggak kira-kira kita matinya dalam keadaan su'ul khatimah, Pak? Semua kita tidak mau, kan? Na'udzubillah min dzalik. Mudah bagi Allah kok, Pak, untuk mengadab kita saat kita berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat ternyata masih sama Allah diberikan keamanan, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk taubat. Allah berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul kafirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang kafir saja, kata Allah. Gak berhak kita merasa aman, akhi, dari makar Allah. Mudah bagi Allah. Bahkan, Pak, makar Allah yang paling berat itu yang gak kerasa, Pak. Kita maksiat saat sendiri, gak ada yang lihat. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Semakin banyak maksiat, semakin banyak dikasih nikmat sama Allah. Ya. Lalu digodanya si sahabat itu. Kata sahabat ini, "Mah,
Tidak boleh seperti itu. Allah sudah mendatangkan kepada kita Islam. Kita bukan di masa jahiliyah. Pergilah wanita itu, sementara laki-laki itu masih aja ngeliatin, lagi jalan. Pas dia nengok ke depan, tahu tembok, kesakitan. Datanglah ia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang perbuatannya itu. Kata Rasulullah, anta mimman aradallahu bika khairan. Allah masih menginginkan kebaikan buat kamu. Idza aradallahu bi abdin khaira ajjala lahul uqubah fid dunya. Allah apabila menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Wa idza aradallahu bi abdin syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambi, Allah biarkan ia bebas dengan maksiatnya itu, hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan balasannya semua di hari kiamat. Alhamdulillah min dzalik. Makanya Pak, kalau kita berbuat maksiat terus kok kita kayak aman-aman aja, itu musibah Pak. Ngeri itu Pak. Semakin berbuat maksiat semakin banyak duit. Waduh, hati-hati Pak. Banyak orang tertipu gara-gara itu Pak. Waktu saya ngantar istri ya ke Tamini itu, habis sholat duhur ada seorang ikhwan ketemu, assalamualaikum Ustaz, aduh kebetulan ketemu, anak pengen curhat sama antum Ustaz. Gimana Ustaz ya, saya punya istri itu nggak mau pakai jilbab Ustaz. Kadang sholat pun dia tinggalkan Ustaz. Kebetulan istri saya punya toko, saya punya toko. Qadarullah toko saya sepi, istri saya rame yang beli. Kemarin saya nasihatin dia, sholat. Dia bilang apa? Allah masih sayang sama saya. Buktinya kamu sholat sepi. Toko saya walaupun gak sholat, rame. Itu bukti Allah masih sayang sama saya. La ilaha illallah. Tertipu Pak. Tertipu. Hati-hati, itu istidraj. Maka dari itulah ya akhi, hati-hati. Wallahi maksiat itu menimbulkan kesialan Pak. Akibat maksiat itu bisa kita rasakan setelah 20 tahun yang akan datang Pak. Jangan main-main dengan maksiat ya. Ya, Muhammad bin Sirin berkata, dahulu aku pernah mengejek orang yang bangkrut. Hai bangkrut. Setelah 20 tahun aku yang bangkrut. Mudah bagi Allah membalas Pak. Hati-hati. Ingat, maksiat itu bikin sial hidup kita Pak. Mencabut barokah hidup kita. Mencabut hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Ingat, maksiat itu membuat Allah murka kepada kita Pak. Ingat, maksiat itu ya akhul Islam menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wallahi ya akhi, ketika Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, pelihara baik-baik nikmat hidayah itu. Iya. Jangan sampai hidayah itu dicabut sama Allah hanya karena perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sendiri, tidak ada yang tahu. Dalam hadis surat Abu Daud dalam sunannya, Rasulullah SAW sabda, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah bi sawabin amsal jibal tuhama. Pada hari kiamat nanti akan ada seorang laki-laki yang didatangkan membawa pahala besar sebesar gunung-gunung Tihamah Pak. Apa yang terjadi Pak? Allah hancur leburkan pahalanya Pak. Hancur. Ataukah para sahabat ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, tolong sifati kepada kami siapa orang itu ya Rasulullah, supaya kami tidak seperti itu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ulaika qaumun ya'khuduna al-lail kama ta'khudun. Mereka itu suatu kaum yang mengambil malam seperti kalian ambil. Artinya mereka sholat malam, walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka ketika sendirian dengan maksiat, berani dia untuk melanggarnya. Maksudnya gimana? Maksudnya
Dia takutnya hanya kepada manusia, nggak takut sama Allah. Beda dengan orang yang dia sudah berusaha untuk selalu tidak berbuat maksiat, tapi suatu ketika dia terbawa hawa nafsu dan syahwat jatuh, lalu langsung istighfar kepada Allah. Ini beda, nggak masuk dalam hadis ini. Maksudnya hadis tadi adalah orang yang ketika sendirian nggak ada takutnya kepada Allah. Takutnya hanya kepada makhluk, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang kita khawatirkan, saudaraku seiman. Demikian. Nah, kita buka tanya jawab. Bolehkah memposting kejelekan pemerintah di media sosial? Apa manfaatnya tuh? Memposting kejelekan pemerintah itu maksudnya apa? Pertama, ya, para ulama mengingatkan tidak boleh, ya, menggibah pemerintah secara terang-terangan, nggak boleh. Itu termasuk ghibah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, apakah dengan cara itu memperbaiki? Memperbaiki tidak, atau malah memprovokasi. Yang ada malah memprovokasi. Coba pikirkan, akhi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Itu cuma ini aja, Ustaz, memuaskan kekesalan. Seperti itukah? Wallahi bukan seperti itu bimbingan dalam Islam. Terus gimana dong? Yang diajarkan oleh Rasul, doakan. Doakan di keheningan malam, ya Allah, pemimpinku berikan hidayah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka taufik, ya Allah. Barangkali, ya, doa antum yang ikhlas di keheningan malam itu didengar oleh Allah, dan ternyata Allah berikan hidayah kepada mereka, gimana? Kata Fudail bin Iyad, kalau kana li dakwah mustajabah, kalau aku punya doa yang diijabah oleh Allah, aku akan doakan pemimpin. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan buat rakyat, Pak. Keburukan pemimpin juga keburukan buat apa? Rakyat, Pak. Ya. Apa manfaatnya kita upload di media sosial? Nggak ada manfaatnya. Kalaupun kita mau mengingkari kemungkaran mereka, kata para ulama, bahas secara ilmiah tanpa menyebut nama. Seperti misalnya, kalau ada yang mengatakan di antara mereka bahwa zakat sama dengan pajak, pajak sama dengan zakat. Ya udah, kita bilang itu tidak sama. Ya. Zakat diperintahkan, pajak diharamkan. Tapi tidak perlu kita menyebut-nyebut orangnya, Pak. Ya, cukup kita bantah dan jelaskan bahwa ini tidak benar secara hukum syariat, supaya orang tidak tertipu dengan ucapannya tersebut. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, jadi Islam itu punya manhaj dalam hal ini, Pak. Kenapa sih Islam itu, Pak, ya, melarang kita untuk sabar menghadapi pemimpin zolim? Apa nggak enak dong itu pemimpin zolim tuh? Karena apa? Islam itu mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Maslahatnya, bila maslahat yang lebih besar daripada mudaratnya, boleh. Mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya, tidak boleh. Maslahat dan mudaratnya seimbang, tetap jangan dilakukan. Nah sekarang, ketika antum menjelek-jelekan pemimpin, apa manfaatnya? Maslahat besar? Tidak. Yang ada provokasi. Memanas-manasi masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat bergerak dengan tanpa ilmu, Pak. Bukan dengan ilmu, Pak. Dengan kemarahan, dengan emosi, dengan atas dasar itulah, Pak. Maka kalau ada masyarakat yang terbunuh gara-gara provokasi antum ikut menanggung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibat provokasi antum, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Maka
Makanya Rasulullah bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari penguasanya, pemimpinnya, sesuatu yang ia tidak suka, kata Rasulullah apa? Sabarlah. Apakah ada perintah Rasul mengatakan, buka, bongkar aibnya, sebarkan ke masyarakat? Ada? Bawakan satu dalil saja dari Allah dan Rasulnya. Ada? Tidak ada. Coba Pak, dalam kisah Fir'aun, Pak. Apa kata pembesar Fir'aun? Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa alihatak. Berkatalah pembesar Fir'aun itu, apakah kamu hendak membiarkan Musa dan kaum pengikutnya itu berbuat kerusakan di muka bumi? Ya. Dan membiarkan dia mencela Tuhan kita. Lihat Nabi Musa dituduh sebagai apa? Pembuat keonaran. Apa kata Fir'aun? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kita akan bunuhi anak-anak laki-laki mereka, dan kita akan biarkan anak-anak perempuan mereka. Kita punya kekuasaan atas mereka. Bikin sebuah keputusan yang kejam, Pak, membunuhi anak-anak Banu Israel, Pak. Lihat, kejam nggak, Pak? Ada nggak pemimpin kita bikin keputusan seperti ini? Itu orang-orang yang Islam bunuhi anak-anaknya. Nggak ada. Apa kata Nabi Musa kepada kaum? Wa qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibad wal aqibatu lil muttaqin. Berkatalah Musa kepada kaumnya, hai kaumku, mintalah tolong kepada Allah dan sabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, yang Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan akibat yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh lihat. Siapa yang lebih buruk, pemimpin kita atau Fir'aun? Jawab. Siapa yang lebih baik, kita atau Nabi Musa? Kalau antum berani berkata, saya lebih baik daripada Musa. Musibah tuh. Apakah antum kira Nabi Musa ketika menyuruh sabar menghadapi Fir'aun itu berkata dari hawa nafsunya atau dari wahyu? Dari wahyu. Ketika Rasulullah bersabda, siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, sabarlah. Antum kira beliau berbicara dari hawa nafsunya atau dari wahyu? Cuma masalahnya itu, Pak, hawa nafsu kita nih, Pak. Kita lebih mendewakan akal kita, Pak. Lebih mendewakan keinginan kita dan hawa nafsu kita daripada ngikutin titah Allah dan Rasulnya, Pak. Ya. Ya, akhi, apakah dengan kita sabar menghadapi pemimpin zalim itu tidak akan memberikan solusi apa-apa? Bukankah Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya. Ingat, Pak, pemimpin itu bukti keadilan Allah kepada hamba-hambanya, Pak. Pemimpin itu bukti keadilan Allah atas hamba-hambanya. Rakyat yang zalim pasti dikasih sama Allah pemimpin yang zalim, Pak. Demikian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan pemimpin orang zalim adalah orang zalim juga disebabkan perbuatan-perbuatan mereka, kata Allah. Kalau rakyatnya serigala, nggak mungkin pemimpinnya jerapah, nggak mungkin. Ya pasti pemimpinnya serigala lagi. Ya. Maka dari itu ya, kita lihat aja yang kemarin demo itu ya.
Saya lihat di Facebook itu pada gondolin komputer, diambilin semua, pagar orang pun dicabut, dibawain. La ilaha illallah. Lah kalau keginian yang jadi pemimpin gimana, Pak? Allah itu memberikan pemimpin sesuai dengan keadaan bangsanya, Pak. Jadi kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, kita sebagai rakyatnya yang mau berubah dong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah apa? Mengubah dirinya sendiri. Nggak ada ayatnya sampai mereka mengubah pemimpinnya. Ada? Nggak ada, Pak. Yang ada ayatnya sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Berarti kalau kita pengen pemimpin kita berubah, pemerintah kita berubah, kita rakyatnya berubah. Menjadi rakyat yang adil. Jadi rakyat yang cinta kepada kebaikan, ketakwaan, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu maha adil, Pak, kepada hamba-hambanya, Pak. Ya. Kita nggak mau pemimpin kita korupsi, tapi sampai tingkat RT korupsi. Tukang parkiran juga korupsi loh. Gimana? Saudara seiman, rahimakumullah. Makanya tugas kita ini, Pak, memperbaiki. Dakwah kita ini memperbaiki. Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhidlah manusia akan jadi beres, Pak. Dengan tauhidlah manusia jadi takut kepada Allah, gak berani berbuat maksiat, gak berani berbuat penyimpangan-penyimpangan. Tauhid. Kenapa para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwahkan tauhid? Karena itu kuncinya. Tapi memang sudah qadarullah, ya, Pak, ya. Orang yang mendakwahkan tauhid pasti dimusuhin, Pak. Nabi Musa saja dituduh oleh Firaun sebagai apa? Teroris. Ya sabarlah. Kita berdakwahkan bukan hasil yang kita inginkan, Pak. Dakwah itu yang terpenting sesuai nggak dengan manhajul anbiya, itu aja. Masalah hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ujub dengan sok nyunah. Maksudnya boleh tidak, Ustadz? Pak, bedakan antara merasa kita menganggap sunnah lebih baik daripada bid'ah, itu wajib. Yang saya lakukan ini sesuai sunnah, alhamdulillah, dalilnya ada. Yang kamu lakukan nggak sesuai sunnah, lalu kita menganggap bahwa yang saya lakukan lebih baik daripada yang kamu lakukan, nggak masalah. Itu bukan termasuk ujub. Karena kita meyakini bahwa sunnah lebih baik daripada bid'ah, betul, sahih. Taat lebih baik daripada maksiat, betul, sahih. Tidak boleh itu kita merasa lebih baik di sisi Allah dari dia. Saya lebih takwa dari kamu, saya lebih baik daripada kamu. Nah, bedakan, Pak. Ya. Ketika kita di atas sunnah dan merasa kita lebih baik karena ini sesuai sunnah, bukan merasa kita lebih baik di sisi Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, apalagi sudah merasa sampai derajat wali. Oh, saya jangan-jangan udah wali 10 ini. Nah, ini hati-hati, Mas. Para sahabat saja, Pak, mereka nggak ada yang dirinya soleh, Pak. Imam Syafi'i, semua kita tahu bagaimana ketakwaan beliau. Tapi apa kata Imam Asy-Syafi'i? Uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Semoga aku bisa mendapatkan syafaatnya mereka kelak di hari kiamat. Imam Syafi'i, lah kita dikasih rezeki dikit aja, lumayan rezeki anak soleh. Merasa soleh lagi. Makanya kata sebagian ulama,
Ketika kita sudah merasa soleh, itu pertanda kita belum soleh. Itu pertanda kita belum soleh. Iya. Baik, saya kira cukup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.